Jadi kalau nanti ada masalah, stop menyalahkan siapa-siapa sebelum evaluasi diri. Jangan menangisi masalah, tidak akan selesai. Tangisilah dosa pengundang masalah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Semoga Allah yang maha menyaksikan pertemuan ini membimbing kita bisa menyikapi persoalan hidup ini dengan sikap yang tepat. Dari waktu ke waktu hidup ini pasti akan banyak masalah. Persoalan hidup sesungguhnya bagian dari karunia. Tidak ada satupun yang tidak punya persoalan. Yang berbahaya bagi kita bukan persoalannya. Yang bahaya bagi kita adalah salah menyikapi persoalan. Orang di sekolah ujian tidak ada soal yang berbahaya. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi kita jangan takut oleh masalah, tapi takutlah salah menyikapi masalah. Sekali lagi, yang membahayakan kita bukan pada persoalan hidup, tapi sikap terhadap persoalan. Kalau kita benar menyikapinya, diberi nikmat kita bersyukur, fakana khairullah, maka baik itu baginya. Diberi ujian kita bersabar, fakana khairullah, itu pun baik. Jadi tidak ada rugi bagi kita dalam hidup ini, apapun yang terjadi bila benar menyikapinya. Berikut ini 5 kiat menghadapi persoalan. 1, yang pertama, kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan dan harapan kita. Mengapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud, mustahil. Sebagian terwujud, sebagian besar tidak. Mengapa? Karena keinginan kita bisa tabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, kita pasti ingin sehat. Orang lain sedunia juga ingin sehat. Ketika semua orang sehat, kita tahu apa yang terjadi. Dokter tidak punya yang harus diobati, rumah sakit, apotek, pabrik obat, penyuplai bahan-bahan obat, fakultas kedokteran, fakultas farmasi, begitu banyak
yang memang itu disiapkan untuk sakit, orang hadapi orang sakit. Jadi sakit bukan masalah, yang menjadi masalah salah menyikapi sehat atau salah menyikapi sakit. Pilpres pasti salah satu pasangan tidak jadi, walaupun dua-duanya ingin, karena takdir itu Allah yang ngatur. Dan yang kita inginkan belum tentu baik. Surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal yang kau sukai buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu dalam hidup ini. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah, selebihnya pasrahkan. Kalau baik menurut Allah, mudah-mudahan terjadi. Kalau tidak baik, jangan terjadi. Walaupun kita ingin. Tidak penting dunia pilihan kita, yang penting dunia pilihan Allah. Dua, yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Jadi yang membuat kita menderita itu bukan takdirnya, tapi tidak menerima takdir. Terima apa yang sudah terjadi sambil bergerak ke takdir lain. Kita ingin menanak nasi, ternyata jadi bubur. Terima bubur karena sudah terjadi. Sambil bergerak cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadilah bubur ayam spesial. Terima takdir. Kalau kita tidak menerima takdir, kita tidak bisa bergerak. Kita ini milik Allah, ciptaan Allah. Sesuka Allah mau menakdirkan apapun pada kita, bukan milik kita ini. Tugas kita adalah menerima apa yang Allah berikan. Kalau kita tidak bisa memilih, terima. Kalau bisa memilih, pilih. Ada takdir yang tidak bisa memilih, hadirin. Saya jadi lelaki tidak milih, tapi menjadi lelaki baik dan lelaki buruk itu bisa milih. Oleh karena itu, ridho terhadap takdir, apa yang Allah takdirkan itu menjadi jalan keriduan Allah. Ada 15 saudara kita yang tidak bisa mendengar, yang sekarang ikut Jumatan di sini. Tuli, kalau hatinya ridho, Allah akan menguatkan hatinya. Tidak ada masalah tidak mendengar, yang jadi masalah hatinya yang tidak mau mendengarkan kebenaran. 15 hadir bersama kita dengan bahasa isyarat di bawah. Masya Allah. Berapa banyak yang telinganya sehat tidak mau mendengarkan kebenaran. Ridho menerima takdir itu nikmat yang sangat besar, karena sebagian besar orang menderita tidak ridho kepada takdir dan tidak bisa mengubah apa-apa selain membuat dia makin menderita. Jadi tua terima sambil ikhtiar bagaimana makin tua tetap sehat, bijaksana, berilmu, matang. 3, jangan mempersulit diri. Hadirin, kalau kita mau jujur, kita ini sering terjebak oleh pikiran sendiri, didramatisir, dipertegang, diperumit, dipergawat. Kita sengsara boleh jadi bukan karena masalahnya, tapi karena dramatisasi pikiran kita terus mengarang. Padahal sudah banyak yang kita jalani dalam hidup ini. Sudah sering kita menakuti sesuatu, mencemaskan sesuatu, dan sesudah dijalani tidak segawat yang kita duga. Bukankah begitu, hadirin? Sudah sering sebuah persoalan remeh menjadi persoalan besar, tapi lewat saja.
mengalir. Sudah banyak yang kita jalani. Kenapa kita harus berulang-ulang membuat segala urusan jadi gawat, ban meletus? Hanya sekedar Allah mau membagikan rezeki kepada hambanya yang jadi tukang tambal ban. Kenapa jadi rewel? Dolar naik turun, ya kita hadapi saja. Tidak harus dengan didramatisir sehingga kita menjadi sengsara, bukan oleh persoalannya, tapi oleh pikiran kita sendiri. Bukan menganggap remeh masalah, tapi proporsional. Kalau masalah segini ya segini saja. Jangan sampai masalah segini dan kita bersikapnya seperti ini, seperti membom nyamuk. Tenang saja hadirin, hidup ini milik Allah. Semua ujian hidup sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. 4. Evaluasi diri. Kalau ada apa-apa, jangan sibuk menyalahkan orang lain. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang faminallah, datangnya dari Allah. Dan keburukan yang menimpa famin nafsik, dari dirimu sendiri, dari dosamu. Jadi kalau kita ditimpa beragam kepahitan, itu tabungan sendiri. Kalau anak kurang baik akhlaknya, ya tabungan kita. Di rumah banyak masalah dengan istri, boleh jadi tabungan maksiat di luar. Sehingga Allah memberikan ujian. Dompet hilang, sangat boleh jadi kita kikir, tidak mau bayar zakat. Kita menyakiti orang, tunggu saja kita akan disakiti. Karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau nanti ada masalah, stop menyalahkan siapa-siapa sebelum evaluasi diri. Jangan menangisi masalah, tidak akan selesai. Tangisilah dosa pengundang masalah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Mobil kacanya kotor, pasti gelisah. Gelisah bukan tidak ada jalan, gelisah karena tidak bisa lihat jalan. Sibuknya mencari jalan tanpa membersihkan kotoran kaca, itu hanya membuat sia-sia dan menderita. Sibuk bersihkan kaca mobil, jalan akan nampak, hati akan tenang. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan terus istighfar, istighfar, minta ampun seperti wiper, kaca bersih. Satu, Allah berikan kelapangan dari kesempitannya. Dua, Allah berikan jalan keluar dari persoalannya. Tiga, Allah berikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Daripada kita sibuk mencari kambing hitam, lebih baik kalau ada masalah banjiri dengan air mata tobat. 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ayat yang tadi diungkapkan di pembukaan adalah surat Yunus 107. Dan sekiranya wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Mau jungkir balik, mau menghibak ke siapapun, meminta, mau memelas, mau menjerit sekeras apapun, tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah yang menggerakkan apa yang Dia kehendaki. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan,
fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin, kalau nanti ditimpa musibah, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Gelisah, tidak ada yang menenangkan selain Allah. Rumah tangga bermasalah, tidak ada yang membulak-balik hati selain Allah. Rezeki kurang, tidak ada yang bisa membayarkan hutang dan membuka pintu rezeki selain Allah. Kalau kita ditimpa sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Hakul yakin harus begitu. Selain Allah adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kalau Allah yang menguatkannya. Stop, berhenti berharap dari makhluk, cukup hanya berharap dari Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat keyakinannya ke Allah, dijamin Allah akan cukupi keperluan lahir batinnya. Allah akan menuntun kita ikhtiar. Bedanya dengan yang tidak tawakal, seperti orang masuk hutan tidak ada yang menunjuki. Dan orang yang tawakal adalah orang yang masuk hutan dan dibimbing oleh penguasa hutan, sehingga sangat efektif di dalam ikhtiarnya. Hadirin sekalian, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau yakin pertolongan hanya datang dari Allah, ya sudah cukup. Bagi kita sibuk saja mencari apa yang Allah sukai. Satu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, perbaiki sabar dan sholat. Jangan ngarep-ngarep ditolong oleh Allah kalau sholatnya berantakan. TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ke kantor telat jadi masalah, ke sekolah telat jadi masalah, makan telat jadi masalah, tidur telat jadi masalah, apalagi kalau sholatnya telat terus. Sumber kepahitan dalam hidup adalah sholatnya yang buruk, di antaranya tidak tepat waktu. Berjamaah 27 kali lipat derajatnya. Tidak kuat kita sholat duhur 27 kali di masjid. Ini rumah Allah, hadirin. Kita datang ke rumah orang baik, dijamu. Kita memakmurkan rumah Allah, dijamu. Ingin tahu lelaki Islam? Lihatlah waktu sholat Jumat, dia Islam insya Allah. Ingin tahu lelaki beriman? Lihatlah sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak semua yang kuat Jumatan kuat sholat subuh. Ada yang kuat lari 5 km, 50 meter ke masjid tidak kuat. Mengapa? Karena memang gerbang pertolongan Allah sholat berjamaah di masjid, tepat waktu berjamaah di masjid. Amalan selainnya, baca Quran. Kita banyak baca WA siang dan malam, tidak ada pahalanya kalau bukan kebaikan. Tapi baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan kalau ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Bayangkan jikalau kita membaca Al-Quran 1 juz dengan benar dan niatnya ikhlas, berjuta kebaikan kita lakukan, dan itu yang mengundang pertolongan Allah. Akan banyak keajaiban dalam hidup kita kalau setiap hari kita akrab dengan Al-Quran. Terpenting dari Quran adalah memahami dan mengamalkan. Namun membacanya saja sebelum kita memahami seluruhnya, pahalanya sudah melimpah. Karena ini adalah zikrullah. Hadirin, silakan tanya ke diri masing-masing, berapa banyak baca Al-Quran bandingkan dengan baca WA, majalah, koran. Kalau itu sangat sedikit baca Quran, itulah yang menyebabkan kita sulit keluar dari masalah, jauh dari pertolongan Allah. Minimal 1 juz 1 hari, coba, akan banyak keajaiban.
Dan yang terakhir, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Kalau kita ditimpa kesulitan, segera bergerak untuk berbuat sesuatu menolong orang lain. Makin banyak kita menolong, makin ditolong. Keluarkan harta, tenaga, waktu, pikiran, terus khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, semanusia yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Allah akan nolong orang yang senang nolong. Makin jarang menolong, makin jauh dari pertolongan Allah. Lakukan semua ini dengan ikhlas. Mudah-mudahan minimal banyak istighfar, sholat TBM, baca Quran minimal 1 juz 1 hari, dicicil saja, dan senang bersedekah menolong. Plus in tansurullah yansurkum, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong urusannya. Semoga setiap masalah membuat kita semakin bersih dari dosa, semakin terangkat derajatnya di sisi Allah, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.